Di bawah bantuan pandai besi Master Ren Yuan ini semua masalah langsung lenyap. Kapten tentara juga pergi dengan memalukan, sementara kerumunan telah bubar. Orang-orang masih tidak mau pergi terlalu jauh, sebaliknya mereka dengan hormat mengamati Titan dari kejauhan. Cahaya berapi di mata mereka tampaknya ingin mengkonsumsi Titan. Titan dengan malu berjalan kembali ke sisi Tang San dan berkata, "Tuan muda, saya terlalu ceroboh." Ketika Ren Yuan yang ada di samping mereka mendengar ini, kakinya lemas dan hampir jatuh rata di tanah. "Tuan muda Yo." Pengrajin surgawi Tuan ini benar-benar pergi dan memanggil pemuda ini yang hampir tidak terlihat. "Tuan muda berusia 20 tahun, apa yang sebenarnya terjadi di sini?" Melihat Tang San memegangi Xiao Wu yang memukau dengan ekspresi sejernih langit, Ren Yuan tidak bisa menahan rasa malu. Dia belum pernah melihat pemuda yang tampan dan wanita muda yang sangat cantik. Bertindak seolah tidak memperhatikan, Ren Yuan mengawasinya dengan tatapan mengerikan. Tang San memandang ke arah Titan dan berkata, "Karena bagaimanapun kita akan melihat pengrajin suci Lou Gao melakukannya sedikit lebih awal, tidak ada salahnya." Titan secara alami tahu bahwa semua orang di daerah itu memandangi mereka dan dengan demikian memberitahu Tang San, "Tuan muda akan lebih baik jika kita naik kereta sekarang. Setelah kami bertemu dengan Lou Gao, izinkan saya menemani Anda dan membawa Anda berkeliling Gengsin." Kelompok itu sekali lagi kembali dengan gerbong mereka. Ren Yuan juga beruntung naik gerbong yang sama dengan Titan saat mereka menuju ke distrik pusat kota Gengsin. Meskipun Ren Yuan benar-benar ingin bertanya kepada Titan tentang identitas Tang San, karena dia tahu dia memiliki identitas yang rendah hati, dia memutuskan bahwa tidak meminta adalah yang terbaik. Sementara mengarahkan kereta ke depan, dia tidak bisa membantu tetapi terus-menerus melihat ke belakang pada Tang San yang hanya memegang tangan Xiao Wu sambil beristirahat dengan mata terpejam. Hari-hari Tang San sungguh romantis. Kota Gengsin sendiri tidak terlalu besar, dan tak lama kemudian mereka telah mencapai jantung kota tempat kereta berhenti. Ren Yuan melirik keluar jendela kereta sebelum mengumumkan, "Semua orang, kami telah tiba, mari kita pergi dari sini." Lalu melompat dari kereta, lebih lanjut mengambil inisiatif untuk membuka tirai kereta. Titan, Tang San dan Xiao Wu turun secara berurutan, sementara Oscar, Ning Rongrong dan Ma Hongjun juga turun dari kereta belakang. Ketika semua orang turun dari kereta mereka tidak bisa tidak melihat ke atas. Kereta telah berhenti di depan sebuah gedung tinggi. Jika Anda mengangkat kepala untuk melihat, Anda bisa melihat bahwa bangunan ini akan setinggi setidaknya 30 meter dan membentang luas. Untuk sebuah bangunan yang menempati ruang yang begitu besar di jantung distrik kota, Anda dapat mengatakan bahwa itu sangat penting bagi kota. Tampilan keseluruhan bangunan itu mirip dengan arena pertempuran besar di kota Sutuo, dan di bagian atas bangunan tergantung sebuah plakat besi gelap tanpa kata-kata di atasnya, hanya pola cembung palu dan pahat. Titan memperkenalkan tempat itu kepada mereka. Tempat ini dibagi menjadi 5 tingkatan yang berbeda. Yang pertama adalah tempat mereka melakukan perdagangan umum. Smith yang bangga dengan pekerjaan mereka atau orang-orang yang menemukan atau mencari logam akan datang ke sini, dan tentu saja ada pedagang khusus yang memperdagangkan berbagai logam juga. Lantai kedua adalah untuk perdagangan barang yang lebih berharga atau barang langka. Lantai ketiga adalah distrik pendaftaran pandai besi, disitulah mereka melakukan penilaian peringkat pandai besi. Lantai 4 adalah area VIP dan juga area lelang secara berkala. Beberapa barang langka dan berharga akan diletakkan di sana untuk dilelang. Terakhir, lantai 5 adalah area kerja asosiasi pandai besi. Ren Yuan, tidak ada banyak perubahan pada apa yang baru saja aku katakan. Saya belum pernah kembali ke sini dalam waktu yang lama. Ren Yuan tersenyum dan dengan cepat berkata, "Tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan, ini telah menjadi aturan dasar dari asosiasi pandai besi selama bertahun-tahun. Apakah Anda semua akan langsung menuju ke lantai 5 untuk menemui presiden?" Titan terkekeh sambil berkata, "Karena kita sudah ada di sini, bagaimana mungkin kita tidak pergi melihat teman lama dulu? Tuan muda, mari kita pergi." Kelompok itu berjalan ke asosiasi pandai besi. Lantai pertama adalah aula berisik luas yang benar-benar terbuka untuk semua orang, tidak termasuk pilar pendukung. Itu semua adalah ruang terbuka yang besar. Hanya terjauh di dinding ada konter penjualan.
di belakangnya ada diisi dengan berbagai macam barang pandai besi. Tanpa perlu Titan untuk berbicara terlebih dahulu, Ren Yuan memperkenalkan, tingkat pertama ini dibagi menjadi dua bagian yang berbeda. Sebelah kiri adalah untuk pandai besi untuk menjual kreasi mereka dan yang tepat adalah untuk perdagangan logam. Asosiasi akan mengenakan biaya 5% di sini. Dengan demikian semua pandai besi yang datang ke sini memiliki identitas untuk mereka dan mereka dapat datang dari seluruh daerah. Mengapa tidak pergi melihat-lihat dan melihat apakah ada sesuatu yang menarik perhatian Anda? Tang San mengangguk dan dengan hati-hati mengamati tempat itu untuk saat ini. Jika itu seperti yang dikatakan Ren Yuan, meskipun ada banyak orang di aula, hanya ada beberapa pandai besi. Sebagian besar orang tampak seperti pelanggan, beberapa sibuk melihat-lihat, yang lain sedang membahas harga barang itu. Pemandangan yang sangat hidup untuk dilihat. Ren Yuan melanjutkan mengatakan, secara komparatif hal-hal di federasi akan dihargai sedikit lebih tinggi dari barang di luar, tetapi di sini ada jaminan pada kualitas semua barang. Hanya setelah mereka dievaluasi dengan benar maka barang tersebut akan dijual. Di luar Anda juga bisa mendapatkan banyak barang, tetapi jika Anda tidak tahu barang-barang Anda mungkin tertipu seperti apa yang terjadi tadi. Sambil berbicara Ren Yuan membawa kelompok itu ke tangga di sisi aula. Di dekat tangga ada dua penjaga yang berdiri di dekatnya. Tetapi anggota klan Titan yang dibawa bersama kelompok itu hanya melambaikan sesuatu di depan para penjaga dan mereka berdiri. Ketika mereka memasuki lantai 2, atmosfer tiba-tiba berubah, tidak setinggi yang pertama atau terbuka. Kesan pertama yang dikeluarkannya adalah damai, tidak ada suara yang ditemukan di lantai pertama yang bisa didengar di sini. Daerah ini dibagi menjadi seperti distrik perbelanjaan lokal dengan dua deret toko dibagi dengan trotoar selebar 5 meter. Di area yang luas ini setidaknya harus ada beberapa ratus toko. Ren Yuan berkata, ini adalah area perdagangan mahal. Untuk dapat mendirikan toko di sini, seseorang harus memiliki semacam latar belakang. Di sini juga dibagi menjadi dua area produksi dan area logam. Pada umumnya ada banyak hal baik di sini, tetapi harganya juga relatif lebih tinggi. Jika Anda tertarik, Anda dapat mencoba untuk menjual di sini juga. Pengenalannya yang terperinci tentang daerah-daerah ini bukan untuk Titan tetapi untuk Tang San, yang tampaknya sangat tertarik dengan daerah tersebut. Tang San yang hanya melihat sekilas pada barang-barang yang dijual juga bisa melihat bahwa mereka semua memiliki kualitas yang lebih baik daripada yang ada di konter di lantai bawah. Setelah membawa kelompok itu ke tangga menuju lantai 3, Ren Yuan berhenti dan dengan rendah hati berkata, aku hanya bisa mengirim kalian semua sampai di sini. Titan mengangguk padanya berkata, kamu telah membantu, terima kasih. Di antara lantai 2 dan 3, juga ada dua penjaga, tetapi dibandingkan dengan penjaga di lantai bawah ada perbedaan yang jelas. Karena persepsi spiritual Tang San yang luar biasa, dia bisa memberitahu para penjaga di bawah ini hanya memiliki sekitar 30 atau lebih kekuatan roh. Tetapi keduanya setidaknya memiliki peringkat 50 kekuatan roh. Melihat pesta mendekati mereka, mereka tidak berbicara sepatah kata pun tetapi hanya mengangkat tangan dan dengan tenang menatap mereka. Dua anggota klan yang dibawa Titan buru-buru berjalan maju dan kali ini Tang San akhirnya melihat dengan jelas bahwa mereka mengambil token emas melambaikannya di depan para penjaga itu. Ekspresi kedua penjaga segera berubah dan mereka buru-buru menyingkir, sikap mereka sangat hormat. Area di lantai 3 dan 4 disembunyikan di balik pintu besar sehingga tidak mungkin untuk melihat tanpa masuk ke area masing-masing. Di antara lantai-lantai ini ada dua penjaga yang berdiri di samping tangga. Tang San dikejutkan oleh para penjaga di antara lantai-lantai ini. Mereka sendiri sudah cukup untuk menjadi ancaman bagi kelompok itu. Meskipun mereka belum melepaskan kekuatan roh mereka, Tang San bisa merasakan bahwa mereka dengan mudah melampaui peringkat 70, benar-benar layak menjadi markas asosiasi pandai besi, bahwa mereka dapat menggunakan kekuatan tingkat suci roh karena penjaga menunjukkan betapa mereka menghargai lantai 4. Dan Titan memperkenalkan pada Tang San dua orang suci roh dan juga penatua di asosiasi pandai besi. Mereka telah secara sukarela tinggal di sini selama bertahun-tahun. Nama mereka berdua adalah Silong dan Siyu. Tang San mengangguk kepada dua penjaga Silong dan Siyu. Yang mengejutkan mereka adalah kenyataan bahwa Titan memanggil Tuan Muda Tang San. Silong buru-buru berkata,
Paman Titan, izinkan saya membawa Anda semua ke atas terlebih dahulu. Guru saat ini berada di bengkel. Baru-baru ini dia sepertinya mengambil sesuatu dari dewa yang tahu di mana dan telah menghabiskan sebagian besar waktunya untuk meneliti itu. Jika itu orang lain, dia mungkin tidak mau bahkan bertemu dengan mereka. Titan tertawa, baik, aku ingin melihat apa yang dia teliti. Di antara lantai 4 dan 5 tidak ada penjaga. Hanya pintu besar yang tidak dapat dikenali oleh Tang San, hanya menduga bahwa itu mungkin pintu paduan yang terdiri dari banyak logam berbeda. Silong berjalan ke pintu logam dan mulai mengetuk pintu dengan ringan. Melihat gerakannya, Tang San tidak bisa tidak menyipitkan matanya. Dengan bantuan kekuatan roh dia bisa melihat bahwa setiap kali Silong mengetuk pintu itu di tempat yang berbeda dengan kekuatan yang sedikit berbeda digunakan setiap kali, pintu juga akan menghasilkan kebisingan mekanis yang sedikit berbeda setiap kali. Setelah ketukan ke-36, pintu besi itu bergeser terbuka dengan suara goresan memperlihatkan lorong di lantai atas. Titan memandangi dua klan yang dibawanya dan berkata, kalian berdua tunggu di sini dulu. Mengatakan demikian, dia dan Tang San pergi bersama-bersama Silong ke lantai tertinggi di kantor pusat asosiasi, lantai 5. Setelah mencapai lantai 5, mereka bisa mendengar deringan logam dari logam yang mencolok. Titan memberitahu Tang San lantai kelima ini adalah bengkel pribadi asosiasi pandai besi itu sendiri. Setiap pandai besi dari tingkat sarjana atau lebih memiliki area pribadi mereka sendiri di sini. Di luar pintu masing-masing kamar ada nomor sederhana, mulai dari sisi terluar ke daerah terdalam ada total 36 kamar, tetapi hanya ada 4 atau 5 yang memiliki suara yang berasal dari mereka. Jelas selama tahun-tahun ini di mana orang-orang tidak terlalu menghormati pandai besi, jumlah pandai besi tingkat solar menjadi sangat sedikit. Silong membawa mereka ke pintu terdalam sebelum dengan hormat mengangkat tangannya dan mengetuk pintu. Dari dalam ruangan, suara serak gelisah dapat terdengar. Bukankah aku sudah mengatakan tidak ada yang diizinkan menggangguku? Silong buru-buru berkata, guru ini aku maaf mengganggu Anda tetapi Wakil Presiden Titan telah datang. Saya tidak punya pilihan selain memberitahu Anda, maafkan saya untuk ini. Setelah pernyataan Silong, suara gelisah itu menghilang dan tidak lama setelah serangkaian suara mekanis bisa terdengar diikuti oleh pintu geser terbuka yang memperlihatkan ruangan terang di dalamnya. Yang aneh adalah bahwa tidak ada jendela di ruang pandai besi namun sangat terang. Tampaknya di atap di dalam tergantung lampu ajaib itu cukup mewah. Orang yang membuka pintu adalah seorang lelaki tua gemuk, tingginya 6 meter. Dari kelihatannya pinggangnya mungkin juga mencapai 1,6 meter, telinga yang menonjol, mata kecil dan janggut yang tidak terawat. Orang hanya bisa menebak sudah berapa hari sejak terakhir kali dia mandi. Pakaiannya longgar dan wajahnya ditutupi bubuk logam seperti barang-barang. Titan, kau yang tua masih hidup, kata-kata pertama yang dikatakan lelaki tua gemuk ini ketika pintu terbuka. Titan menjawab, haha, Lou Gao, jika orang gemuk sepertimu yang lebih tua dariku masih hidup, bagaimana mungkin aku bisa mati? Benar saja, pria tua gemuk ini harus menjadi presiden asosiasi pandai besi pengrajin surgawi. Lou Gao, dalam semua kejujuran dari penampilannya dia tidak terlihat seperti pengrajin surgawi tetapi lebih seperti orang tua gemuk yang menyenangkan. Yah, bagus kau ada di sini hari ini. Cepat masuk, saya punya sesuatu yang bagus untuk ditunjukkan kepada Anda. Saya sudah mencoba untuk mencari tahu ini selama beberapa hari. Orang yang datang dengan ini pasti jenius. Saat berbicara dia bahkan tidak memperhatikan orang-orang di belakang Titan, dan segera menyeretnya dengan lengan bajunya. Titan sedikit terkejut dan buru-buru mengikutinya. Dia adalah seorang patria keluarga, berdiri lebih dari 2 meter dengan tubuh yang sangat kuat, namun begitu mudah ditarik oleh satu ini saja. Lelaki 6 meter dengan garis pinggang yang jauh lebih besar untuk melihat sesuatu yang aneh. 5 setan Shrek yang datang mengikuti Titan ke kamar besar, dengan semua jenis logam di semua tempat. Di sudut tungku berkilau hitam yang membuatnya menggigil menarik perhatian Tang San. Menggunakan mata iblis ungu untuk melihatnya, Tang San tiba-tiba tersentak. Tampak bahwa tungku itu terbuat dari besi yang dalam. Lebih lanjut, itu bukan hanya besi yang dalam tetapi beberapa logam lain yang membentuk paduan khusus. Di depan seluruh ruangan adalah platform melingkar. Platform ini tampak seperti pilar logam besar.
Hanya setinggi 1 meter namun terlihat sangat solid 5 setan Shrek yang hadir. Selain Xiao Wu, semua diam-diam berpikir bahwa benda itu tidak mungkin solid. Lou Gao membawa Titan ke peron melingkar tubuh mereka menghalangi garis pandang Shrek 5 hanya membuat mereka mendengar Lou Gao dengan penuh kemenangan berkata kepada Titan, "Biarkan aku menunjukkan ini padamu. Belum pernah melihatnya sebelumnya kan? Ini adalah sesuatu yang saya habiskan banyak uang untuk mendapatkannya. Dengan ini mungkin status pandai besi kita bisa kembali. Tetapi ketika saya mencoba untuk memisahkannya saya secara tidak sengaja memecahkan bagiannya dan jadi sekarang tidak dapat digunakan dengan benar lagi. Saya hanya memikirkan bagaimana saya bisa memperbaiki. Hal ini sangat menyakitkan. Orang yang membuat ini benar-benar jenius. Jika saya tidak salah alasan saya mematahkannya adalah karena ia memiliki alat pelindung di dalamnya. Ketika saya mencoba membongkar itu rusak dengan sendirinya." Sambil mendengarkan kata-kata Lou Gao, 5 setan Shrek juga berputar untuk melihat apa yang dipamerkan Lou Gao. Saling memandang, mereka menyadari mengapa Titan tidak berbicara dan hanya memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Di tangan Lou Gao ada kotak hitam panjang 1 chi dengan desain yang tampak sederhana. Orang lain mungkin tidak tahu apa ini, tapi bagaimana mungkin Shrek 7 setan tidak tahu? Bagaimanapun Tang San adalah pembuatnya. Itu benar, yang ada di tangan Lou Gao adalah dewa besar Zhuge Crossbow. Tang San tidak bisa tidak bertanya, "Senior Lou Gao, dari mana Anda mendapatkan Zhuge Crossbow yang saleh ini?" Dia jelas ingat tidak memberikan panah ini kepada orang luar, jadi bagaimana bisa berakhir di tangan Lou Gao? Di dunia ini hanya ada satu orang yang bisa membuat item ini. Lou Gao melirik Tang San dan berkata, "Siapa anak nakal ini? Tidak tahukah kamu bahwa anak-anak tidak boleh menyela ketika orang dewasa berbicara?" Tunggu, apa katamu? Kamu tahu benda apa ini?" Tang San tersenyum dan berkata, "Jenius membuatmu berbicara. Aku takut itu akan menjadi aku, jadi tentu saja saya mengenali hal itu." Lou Gao mengangkat kepalanya untuk melihat Titan yang memiliki senyum tipis di kepalanya dan mengangguk pada Lou Gao. "Itu bagus!" Lou Gao berteriak keras mengejutkan semua orang, terutama Xiao Wu yang segera melompat ke pelukan Tang San. Pengrajin surgawi gemuk ini juga bergegas menuju Tang San. Tang San cepat menggunakan trek bayangannya yang membingungkan untuk membawa dirinya dan Xiao Wu beberapa langkah ke belakang. "Senior Lou Gao, apa yang kamu coba lakukan?" Tang San tidak akan membiarkan pria lain menyentuh Xiao Wu sedikit pun selain dirinya. Lou Gao yang gagal menerkam juga membeku sesaat. "Kenapa kamu mencoba bersembunyi? Cepat dan ceritakan bagaimana Anda membuat benda ini dan cara mengembalikannya, juga bagaimana Anda mengembangkannya. Jika Anda membantu saya menjawab pertanyaan ini, saya akan langsung mempromosikan Anda ke pandai besi kelas sarjana." Tang San dengan lembut membelai punggung Xiao Wu untuk menghiburnya yang ketakutan. Ning Rongrong juga tepat waktu datang dan mengambil Xiao Wu dari Tang San. Tang San berjalan ke panggung silinder dan melihat Godly Zhuge Crossbow sebelum dia tiba-tiba mengerutkan alisnya. "Rongrong, ini adalah Zhuge Crossbow Godly yang aku jual ke Seven Treasures Glazed Till School. Bagaimana itu bisa keluar dari klan?" Lou Gao kaget dan berkata, "Apa sekolah Till 7 harta karun? Saya membeli ini dari Spirit Hall. Masih ada beberapa lagi di sana. Jika bukan karena ketenaran saya, mereka bahkan tidak akan menjualnya kepada saya. Jika saya tidak salah, mereka juga mempelajari hal ini." Mendengar apa yang dikatakan Lou Gao, Tang San mengerti. Sudah pasti bahwa panah di depannya dibuat untuk Seven Treasures Glazed Till School, tetapi setelah penyerbuan Spirit Hall pada klan, mereka menggunakan panah pada anggota Spirit Hall dengan sangat efektif. Jadi setelah mereka membunuh banyak Seven Treasures Glazed anggota Till School, itu wajar bahwa mereka akan mendapatkan beberapa busur panah ini. Lagi pula di antara semua senjata yang dibuat untuk Seven Treasures Glazed Till School, hanya Godly Zhuge Crossbow tidak dilengkapi pada tubuh mereka dan merupakan yang paling mudah diperoleh oleh musuh, jadi ini tidak mengherankan. Adapun alasan Lou Gao merusak panah ketika mencoba membongkar itu bukan karena keahliannya lebih rendah dari Titan, melainkan karena semua pertempuran salib Zhuge yang ia buat agar orang lain memiliki mekanisme tersembunyi tambahan untuk dihancurkan sendiri, hindari orang lain untuk bisa memproduksinya juga. Ketika seseorang mencoba untuk membuka busur silang ini,
mekanismenya akan bersentuhan dengan mesin di dalam dan merusak komponen kunci yang mencegah orang lain mempelajari cara kerjanya. Panah yang awalnya ia tunjukkan pada Titan tidak memiliki mekanisme untuk mencegah perusakan seperti ini untuk penggunaan pribadinya dan membuatnya tanpa perangkat itu jauh lebih mudah dan lebih murah. Melihat Tang San tidak mengatakan sepatah kata pun melainkan hanya melihat Dewa Silang Zuge di tangannya, dia tidak bisa membantu tetapi merasa cemas. Setelah semua mengenai hal-hal mengenai pandai besi, dia bahkan lebih bersemangat daripada Titan, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Bagaimana kamu membuat ini? Anda lebih baik memberitahu saya." Tang San kembali dari pikirannya dan berkata, "Hal ini pasti dibuat oleh saya, awalnya dibuat untuk Seven Treasures Glazed Till School." Mengenai mengapa itu berakhir di tangan Spirit Hall itu harus dikaitkan dengan serangan oleh Spirit Hall, Lou Gao dengan tidak sabar mendesak, "Saya tidak peduli siapa yang terkait dengan siapa atau apa, saya hanya ingin tahu mengapa benda ini rusak, apakah Anda melakukan sesuatu untuk merusaknya?" Tang San berbicara dengan senyum acuh tak acuh, "Zuge Crossbow yang saleh ini adalah desain saya untuk mencegah orang lain menirunya. Saya telah memasang sesuatu di dalamnya sehingga setelah terbuka itu akan rusak dan beberapa bagian baru akan diminta untuk memperbaikinya." Mata Lou Gao berbinar. "Tidak masalah, saya memiliki semua jenis logam di sini, apapun yang Anda butuhkan sebutkan saja dan saya bisa memberikannya kepada Anda. Jika Anda ingin membuatnya sendiri juga baik-baik saja, tempat saya ini cukup lengkap." Tang San menggelengkan kepalanya dan berkata, "Senior, kali ini aku harus mengecewakanmu. Kali ini saya tidak dapat membantu Anda memasang kembali Zuge Crossbow yang saleh ini." Mata Lou Gao tiba-tiba berkobar. "Kenapa? Anda anak nakal, Anda harus menjadi murid Titan kan? Apakah kamu tidak tahu siapa aku? Saya adalah Presiden Asosiasi Pandai Besi, bukankah aku sudah memberitahumu? Jika Anda hanya membantu saya memperbaikinya, saya akan memberikan gelar pandai kelas sarjana kepada Anda tanpa tes lain." Tang San tersenyum berkata, "Senior, apa gunanya gelar sarjana Smith bagiku? Anda adalah pengrajin surgawi, jika saya memperbaiki ini di depan Anda, maka tidak akan Anda dapat melihat mekanisme rahasia dalam objek ini. Ini adalah rahasia untuk Sekte Tang saya. Seseorang yang bukan dari Sekte Tang tidak dapat diizinkan untuk mengetahuinya. Bahkan di antara murid-murid Tang Sekte, hanya beberapa anggota inti yang diizinkan untuk mengetahui proses produksi spesifik. Jika itu harus dikeluarkan, di masa depan kita anggota Tang Sekte akan kehilangan rahasia kita dan menjadi usang." "Tang Sekte? Apa itu Sekte Tang? Anda adalah anak kecil yang sangat sombong. Titan, bukankah seharusnya kamu mendisiplinkan orang-orangmu dengan lebih baik?" Lou Gao ingin mengetahui bagaimana panah otomatis itu bekerja dan tidak bisa tidak melirik Titan. Titan dengan tak berdaya merentangkan tangannya dan berkata, "Aku juga tidak tahu, orang di depan Anda bukan murid saya melainkan dia adalah pemimpin sekte-sekte Tang kami. Saya sudah menjadi bagian dari Tang Sekte dan salah satu tetua pada saat itu. Anda yang mencoba mencuri rahasia Tang Sekte kami. Jika pemimpin sekte tidak ingin menemukan masalah dengan Anda seharusnya sudah bahagia. Bagaimana Anda bisa mengharapkan kami untuk memberitahu Anda bagaimana dibuatnya crossbow Zuge Godly ini?" Lou Gao berkedip dan berkata, "Titan, kenapa kamu bergabung dengan beberapa Tang Sekte? Bahkan jika keluarga Anda telah menurun dan Anda tidak lagi seorang patriark, Anda selalu dapat kembali ke sini ke Asosiasi Pandai Besi. Titan, kenapa kamu tidak memberitahu kami seberapa baik kakak di sini memperlakukanmu di masa lalu?" Titan terkekeh dan berkata, "Dulu kamu benar-benar baik padaku ketika aku pertama kali datang ke asosiasi, bahirnya kamu menjadi presiden dan aku wakilnya." Lou Gao menamparkan pahanya dan berseru, "Itu benar. Kami telah menjadi saudara yang baik begitu lama, sekarang kakak itu memiliki beberapa masalah, bagaimana bisa kamu tidak membantu? Cepat dan katakan padaku bagaimana ini dibuat. Anda juga pandai besi, Anda harus bisa mengatakan betapa pentingnya hal ini. Jika kita bisa membangunnya, maka Aula Roh juga akan datang membawa kita bisnis juga." Titan menghela nafas dan berkata, "Kakak, tentu saja aku tahu betapa pentingnya hal ini. Tetapi karena itu, saya tidak bisa memberitahu Anda. Saya tidak bisa menentang peraturan klan ini. Sebenarnya jika itu kamu bukan aku, kamu juga pasti akan bergabung dengan Tang Sekte. Crossbow Zuge yang saleh ini baik, tetapi
di Sekte Tang kami itu hanya senjata tersembunyi yang biasa. Ini adalah apa yang kami sebut senjata tersembunyi. Saya juga tertarik padanya, itulah sebabnya saya bergabung dengan Sekte Tang. Untuk non-murid kita tidak bisa mengungkapkan rahasianya. Mendengar kata-kata Titan Blow, Gao mengatakan sesuatu yang mengejutkan semua orang. Maka ini sederhana. Biarkan aku bergabung dengan Sekte Tang ini. Mengingat keahlian saya dalam menempa bergabung dengan para murid inti seharusnya tidak menjadi masalah. Jadi cepatlah dan katakan padaku. Titan memiliki senyum licik di bibirnya sementara Tang San dengan cepat berkata, "Senior, Anda benar-benar ingin bergabung dengan Tang Sek? Tapi Anda adalah Presiden Asosiasi Pandai Besi." Lou Gao dengan linglung berkata, "Posisi ini sebagai presiden, saya sudah bosan. Setelah melihat Zuge Crossbow yang luar biasa ini, saya merasakan sesuatu yang belum pernah saya rasakan selama bertahun-tahun. Perasaan impulsif muda ini membanjiri saya seperti ketika saya pertama kali belajar bagaimana cara menempa. Sekarang Anda bisa memberitahu saya bagaimana hal ini sudah benar?" Oscar yang berdiri di samping berkata, "Setelah bergabung dengan Tang Sekte Anda akan menjadi murid Tang Sekte. Sejak saat itu akan melayani Sekte Tang. Anda tidak pernah bisa menyebarkan rahasia Tang Sekte di luar klan. Tentu ini juga berarti Anda tidak dapat memberitahu mereka kepada pandai besi di luar Tang Sekte." Lou Gao agak terkejut berkata, "Kalian semua sangat merepotkan, membatasi ini dan itu. Apakah kamu tidak tahu seberapa buruk pandai besi memilikinya sekarang? Di luar kota Gengsin kita semua dianggap yang terendah. Semua orang mencoba menggertak kita. Dan tahukah Anda mengapa? Itu semua karena kita tidak memiliki status sama sekali. Karena kamu bisa menemukan semua hal ini, bukankah kamu juga pandai besi? Tidakkah Anda ingin mencari manfaat lebih bagi kami pandai besi di industri?" Melihat Lou Gao yang tulus dan bersemangat, otak Tang San juga bekerja keras. Dia tahu bahwa ini jelas merupakan peluang besar baginya. Dan jika dia memahami dengan baik, itu akan memiliki dampak yang tak terukur pada masa depan Sekte Tang. Dia dengan cepat melirik Titan yang juga menatapnya dengan tatapan bersemangat. Mengambil napas dalam-dalam untuk menenangkan diri, Tang San mengatakan kepada Lou Gao, "Senior, Anda adalah Presiden Asosiasi Pandai Besi. Saya merasa bahwa akan lebih baik jika Anda tidak bergabung dengan kami. Saya tidak mungkin menerima sosok seperti Anda. Tapi kau benar, aku juga bisa dianggap sebagai pandai besi. Terlebih lagi aku adalah putra pandai besi. Demi kepentingan industri pandai besi saya harus menolak. Ketika saya mendirikan Sekte Tang saya telah mempertimbangkan dampaknya terhadap industri pandai besi. Namun juga demi saya, jika saya mengajarkan semua pandai besi seni saya, bagaimana bisa Sekte Tang masih bertahan? Saya tahu bahwa kehidupan pandai besi tidak mudah. Bagaimana dengan ini? Mengapa tidak membiarkan Sekte Tang dan Asosiasi Pandai Besi bekerja bersama? Biarkan Sekte Tang secara resmi mempekerjakan beberapa pandai besi yang terampil untuk membantu menempa bagian-bagian senjata tersembunyi ini. Dengan cara ini sebagai senjata tersembunyi Sekte Tang makmur, status pandai besi juga akan meningkat. Di masa depan saya juga bisa memberikan beberapa metode untuk membuat senjata tersembunyi yang relatif lebih sederhana yang dapat digunakan dan dibuat oleh Asosiasi Pandai Besi. Tentu saja ini tidak termasuk crossbow Zu Saleh yang Anda miliki sekarang. Senjata tersembunyi yang besar dan kuat seperti itu perlu dikendalikan dengan hati-hati oleh klan Tang kita." Mendengarkan kata-kata Tang San, Lou Gao mengerutkan kening dan mata berangsur-angsur menjadi tenang juga. "Nak, apakah kamu pemimpinnya atau kamu sebenarnya pengusaha? Jadi tidak peduli apa Anda tidak mau menyerahkan proses pembuatan crossbow Zuge yang saleh ini kepada saya? Bagaimana kalau saya mendapatkan sesuatu untuk ditukarkan dengan itu?" Tang San tersenyum dan menjawab, "Saya tidak akan menukar itu." Lou Gao mengeluh, "Anda bahkan tidak tahu apa yang akan saya tawarkan, namun Anda sudah mengatakan tidak?" Tang San mengangguk dan berkata, "Apapun itu, aku tidak akan setuju dengan perdagangan. Godly Zuge Crossbow akan menjadi salah satu inti dari senjata tersembunyi Tang Sekte di masa depan. Jika metode produksinya bocor, apalagi ke lembaga pandai besi, maka Sekte Tang tidak akan menjadi satu-satunya Tang Sekte." Lou Gao dengan keras membanting meja dengan tangannya. Suara keras itu bisa terdengar di setiap sudut Institut Pandai Besi. "Nak, hari ini kamu datang bersama dengan Titan. Aku percaya kamu datang untuk membeli barang-barang. Apakah kamu percaya bahwa jika aku mau aku bisa membiarkanmu menjadi tidak bisa membeli apapun di sini?"
Saya bisa menghentikan semua orang di sini untuk menjual apapun kepada Anda. Tang San dengan serius mengangguk dan berkata, saya percaya senior pasti dapat melakukannya. Tetapi ini tidak cukup untuk mengancam saya, bukannya seolah-olah hanya kota Gengsin yang memiliki berbagai logam yang saya butuhkan. Kami telah datang dari Heaven Dao Empire dan sudah datang jauh dan kami akan terus melangkah lebih jauh. Itu juga bukan seolah-olah kami akan mendapatkan semua sumber daya kami dari kota Gengsin secara eksklusif di masa depan pula. Melihat pemuda berusia 20 atau yang dijual tahun ini tidak mau menyerah sama sekali, Lou Gao juga tidak punya cara lain. Dia berjalan ke pintu, membuka gerbang dan berteriak, Silong, ke sini. Dalam beberapa napas, Silong dengan cepat bergegas ke Lou Gao dengan hormat bertanya, Guru, apakah Anda memanggil saya? Lou Gao mendengus dan berkata, mulai hari ini, kamu adalah presiden baru Asosiasi Pandai Besi. Saya sudah lelah, saya akan bepergian dari sekarang. Jika sesuatu yang terjadi di masa depan tidak datang dan menemukan saya lagi, tentu saja, Anda tidak harus mencoba dan mengejarku juga. Ah, guru, kamu pasti bercanda bukan? Silong berkata, terpana oleh kata-kata Lou Gao yang tiba-tiba, apakah aku terlihat bercanda? Saya akan meninggalkan pekerjaan saya di sini untuk kalian berempat. Lain kali ketika saya tidak lagi di Asosiasi Pandai Besi, Anda semua harus bekerja sama untuk menjalankan asosiasi ini. Saya sudah tua, sudah saatnya saya pensiun juga. Jika seandainya terjadi sesuatu yang sangat besar yang tidak dapat Anda tangani, maka kirim seseorang untuk pergi menemukan Titan di surga Dao Empire. Dia adalah wakil presiden dan pengrajin surgawi juga.